Halo guys, aku Anissa dan ini Lydia, sepupu aku. Lydia ini masih SMP kelas 7 di SMP 1 Natar. Dia ada tugas buat prakarya gitu, tapi dari kulit jagung. Nah, karena ibunya tahu aku bisa punya keterampilan, jadi ibunya nyuruh dia buat belajar sama aku. Di sini bukan aku saranin sih, aku ngasih contoh ke dia. Aku pernah bikin bunga dari kulit jagung dan dia oke mau buat sama aku. Jadi hari ini kita buat, dan di sini aku sama dia lagi mempersiapkan semuanya, mempersiapkan polanya supaya nanti Lydia punya pengalaman buat bunga itu sendiri gitu. Sambil buat, kita sambil ngobrol-ngobrol tentang ya keseharian gitu, karena kita saudara, sama-sama cewek juga, jadi ya ada aja yang diobrolin. Apalagi aku sebagai alumni, ya aku ngasih pengalaman ke dia gitu, gimana dulu sekolahnya waktu di sana, terus ini siapa gurunya yang ngasih tugas ini, apakah gurunya masih sama atau enggak gitu kan. Ternyata udah beda. Bu Eke katanya dulu, padahal Bu Eke itu waktu zaman aku ngajar di mata pelajaran komputer. Nah, ini Lydia lagi lihat-lihat hasil aku, karya aku waktu mata kuliah bio entrepreneurship. Di situ ada salah satu bunga jagungnya. Nah, di situ juga aku ngasih tahu ke dia kita buat yang beda dari kawan-kawan yang lain. Jadi aku saranin dia ambil bahan di rumah, karena kan bapaknya mebel, jadinya punya bahan-bahan yang gak kepake gitu. Jadi dia aku suruh ambil deh. Sambil nunggu Lydia cari triplek yang udah aku saranin, jadi di sini aku mau buat sampel dulu supaya Lydia tahu nanti cara buatnya gimana, supaya dia nanti juga bisa buat sendiri, dan dia punya pengalaman nanti ke depannya kalau mau buat nggak bingung lagi, dan kalau misalkan aku nggak ada di rumah dia bisa bikin sendiri. Oke, lanjut. Aku selalu nyaranin buat saudara-saudara aku kalau buat karya itu harus beda dari orang lain, tapi nggak jauh konsep dari tugas yang diberikan. Jadi ini kan tugasnya buat bunga dari kelopak jagung, nah tapi dikreasiin yang lain biar ada seninya gitu. Aku sengaja videoin tugasnya Lydia ini, cara buatnya itu gimana, karena pasti guru mempertanyakan hasilnya ini beli atau gimana gitu, dan aku yakin sih pasti itu. Nah, ini kita lagi cari bahannya, kayu-kayu yang udah nggak kepake. Ini mebelnya bapaknya Lydia, kita pakai bekas triplek buat ya macem-macem. Ini tripleknya ukurannya, tebalnya gitu kan. Terus aku aku kasih tahu butuhnya berapa sentimeter gitu, dan akhirnya dipotongin dan dibantuin sama bapaknya Lydia juga. Jadi kita nggak beli ya ibu, tapi kita buat, kita bimbing Lydia, terus kita memanfaatkan barang yang ada, memanfaatkan barang-barang sampah yang insya Allah jadi seni keindahan juga. Ya kalau nggak ini aja, ntar dibagi dua aja. Harus sama enggak apa enggak? Enggak. Kalau persegi ini berapa lah? Ini berapa cantik? Ini 40. Enggak loh, kalau ininya lebar dari sini ke sini. Sekitar 13,5 ini. Ya udah enggak apa-apa lah. Gini aja. Ini aja. Terus disamain 13,5 juga. Jadi kompak. Halusin gele. Kayak mana caranya? jadi amplas lah. Amplas dia. Ya, alasan lain aku ngasih inisiatif buat
bikin yang beda dari kawan-kawannya, karena aku nggak mau gitu kan Lydia cuman bisa sebatas buat bunga dari kelapa jagung aja gitu. Tapi dia harus tahu bahwasannya banyak yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan rumah dia sendiri. Sampah-sampah dari mebel bapaknya bisa dia manfaatkan buat tugas sekolah gitu, jadi bisa dikreasikan gak monoton gitu. Dan ini hasilnya kayu yang udah dibantu bapaknya Lydia tadi, karena pakai mesin, diamplas, dipotong lalu diamplas. Terus aku bilang ini buat tatakan gitu, jadi tatakannya harus pakai kaki. Nah berhubung ini motongnya pakai mesin yang kayak gitu, jadi aku nggak bisa motong sendiri, jadi minta tolong sama bapaknya Lydia. Dan di sini emang pure bukan Lydia yang buat semuanya, maksudnya bukan Lydia juga nggak nyangka bakal kayak gini gitu loh. Tetapi ini berkat kerja sama keluarga, menurut aku perhatian keluarga buat anak-anak yang masih sekolah. Jadi nggak melulu pelajaran dapat pelajaran dari sekolah yang akademik gitu. Jadi aku pikir ini pelajaran yang di luar dugaan, dan nggak pernah kepikiran bagi Lydia dia mau buat kayak gini gitu. Di sini karena komplit banget alat-alatnya, jadi aku lumayan terbantu, sangat terbantu malahan, karena proses makunya terus proses pengelemannya itu juga itu kita kuat, jadi bisa tahan lama insya Allah. Dan aku yakin sih guru sekali lagi tuh pasti nggak percaya kalau itu hasil buatan kita semua, buatan Lydia dan keluarganya gitu. Ini pure nggak beli, karena semua alat-alat terus semua bahan-bahan itu memang aku punya. Itu dulu bekas aku lomba juga kriya, jadinya itu salah satu aset buat aku dan keluarga-keluarga aku yang butuh bantuan keterampilan karya buat sepupu aku terus keponakan aku nantinya kayak gitu. Dan memang sudah dipersiapkan, jadinya nggak keteteran gitulah, nggak bingung nantinya kayak mana, mau buat apa, terus mau buat sama siapa gitu. Oke, ini udah jadi tatakannya, dan let's go, kita mau buat ya, kita kreasiin bakal jadi apa, karena aku juga konsepnya cuman bakal itu nanti buat tatakan, terus nanti ada bunga itunya gitu, bunga dari kelapa jagungnya. Terus ini kita proses buat ini aku sama Lydia buat, karena Lydia kalau sendirian dia bingung harus gimana, karena dia juga nggak punya alatnya buat ngelem-ngelemnya itu. Sempet punya tapi udah rusak, jadi kita buat bareng-bareng aja di rumah. So ini Lydia aku suruh bikin pola-polanya karena udah aku ajarin.
dan dia udah mengerti gimana cara buatnya. Sebelumnya dia juga udah buat, tapi dia tuh nggak bisa ngelemnya dan nggak bisa buat polanya gitu, jadi buatnya itu bingung dia. Nah terus ini aku pikir sekalian memanfaatkan barang-barang bekas, itu ada sampah botol tuh yang dia pegang, jadi aku inisiatif bikinin dia vas bunga. Ya itu contohnya, dia lagi megang, dia juga pingin banget buat kayak gitu, dan dia setuju sama saran aku juga. Akhirnya kita buat vas bunga dan dikasih bunga kelobot jagung sebagai tugas utamanya gitu. Menurut aku ini fungsional banget ya, karena sebagai vas bunga itu tempat tatakan bunga, selain itu juga ada nilai estetikanya juga gitu. Ini udah proses pembuatan bunga kelobot jagung. Aku bagian ngelem, Lydia bagian bikin pola, terus guntingin terus bikin pola, terus aku yang ngelem gitu maksudnya. Terus Lydia nanti tetap fokus di bunga kelobot jagungnya karena itu sebagai tugas utama dia. Udah aku kasih contoh gimana caranya. Aku fokus ke bikin vas bunganya yang dari botol itu. Jadi aku rasa itu botolnya pas tingginya, jadi langsung aja dibungkus pakai kain goni. Ini kain goninya juga bekas dulu buat kambing, buat wadah kambing. Terus ya udah lanjut aja buat guys, sambil ngehias vas bunga ini. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol biasa yang udah aku kasih tahu tadi. Tanya, Mbak, ibu ini pernah ngajar kamu nggak? Mbak, ibu ini pernah ngajar kamu nggak gitu. Dan ini hampir mau selesai, bukan hampir mau selesai juga sih, kita udah proses pembentukan tempat di ininya, tatakannya, dan kita cari gimana bagusnya, terus ditambah-tambahin apa, kita cari-cari inisiatif dari vas bunga yang udah ada gitu. Ini barang-barang yang digunain full dari alam, cuman botol plastiknya aja itu yang dari plastik ya, karena aku menerapkan juga di keluarga aku kalau ada sekiranya sampah yang masih bagus jangan dibuang karena bisa dimanfaatkan. Mungkin nggak sekarang, tetapi ada waktunya kita memanfaatkan itu ya. Contohnya kayak Lydia ini, alhamdulillah tadinya aku nggak kepikiran barang-barang aku punya ini bakal kepake gitu kan, dan alhamdulillah ketika Lydia masuk sekolah ada tugas ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikannya dia kayak gitu. Dan nggak lupa juga aku selalu ngebimbing buat terutama keluarga aku, terus sepupu-sepupu aku yang masih menempuh pendidikan itu, kalaupun nanti kalian ada tugas seni buat keterampilan gitu, bilang sama aku, nanti aku bantu kayak gitu, karena tujuan kita kan hidup buat bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kita lagi cari bagusnya gimana tempatnya ya, ininya lah, sebagusnya gitu. Dan aku tekanin lagi sekali lagi, ini kita pure buat, bukan beli, karena kalian bisa lihat sendiri prosesnya. Kita buat berdua, terus tadi dibantu sama bapaknya Lydia buat bikin tatakannya. Ini tatakannya nggak dikasih itu ya yang meling-meling gitu supaya agak awet dari jamur, karena nggak ada posisinya kemarin itu. Dan ya udah gitu aja gitu kan.
Lagian juga kan ini pasti ditaruhnya di ruangan juga. Kalau bisa ya jangan sampai kena air begitu. Aku bilang sama Lydia, nanti video ini aku bakal upload di akun YouTube aku, karena gak menutup kemungkinan pasti kamu bakal ditanya ini dari mana bikinnya, beli atau enggak gitu kan, pasti itu. Dan ya udah, bakal aku upload nanti di akun YouTube aku. Ini proses pengisian batu, fungsinya buat apa namanya, ini kan rumput-rumput alami, rumput-rumput kering yang aku punya ini pendek bawahnya, jadinya biar rata, biar sejajar gitu bawahnya, biar enak juga masukinnya. Dikasih batu gitu biar agak berat dikit, supaya nggak, kalau ditaruh juga gitu nggak gampang gelimpang. Walaupun dilem juga sih, takutnya kan lemnya nggak kuat, tiba-tiba sewaktu-waktu copot gitu lemnya. Terus juga ya buat itu tadi, supaya bunganya itu nggak terlalu mendelep ke bawah. Dan aku bilang sama Lydia, ketika nanti mau dikumpul pas bawa ke sekolah, bunganya ini ya ditaruhnya di itu koran supaya nggak mabur-mabur. Dan ini udah jadi guys, vas bunganya buatan aku sama Lydia, buat tugasnya Lydia. Yang jelas untuk bunga kelobot jagungnya Lydia buat sendiri ya, kalau yang lain-lainnya kita bantu buat. Oke, sekian video kita, thank you udah mau nonton. Oke Bu, sekali lagi Lydia nggak beli ya Bu, ini kita buat sendiri. Terima kasih, bye bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.